Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Sedikit menanggapi terkait fenomena pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak. Ini yang kedua kali saya mengomentari terkait hal ini ya. Ibu Ida Dayak semakin populer, semakin tersohor, bahkan saya melihat sudah mulai menjadi isu yang diperbincangkan sampai ke luar negeri. Wow, luar biasa. Saya tidak bermaksud membela Ibu Ida Dayak daripada sorotan beberapa pihak ya, kritikan dari beberapa pihak. Enggak, saya enggak bermaksud membela. Karena di video saya yang pertama juga sudah saya katakan bahwa saya secara pribadi tidak begitu tertarik dengan pengobatan alternatif. Dalam artian bahwa saya bukanlah penggemar pengobatan alternatif. Meskipun mungkin membutuhkan juga, ya kan? Nah, jadi intinya bahwa saya tidak sedang membela Ibu Ida Dayak. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, ya. Saya melihat pihak yang paling tersudut ya, bolehlah saya katakan tersudut ya. Yang paling tersudut dengan fenomena pengobatan alternatifnya Ibu Ida Dayak ini adalah pihak medis ya, para dokter ya. Ada beberapa narasi yang sifatnya itu mengkritisi, ada beberapa narasi yang sifatnya itu menakut-nakuti masyarakat, ya kan? Jangan sampai nanti ada efek sampingnya, jangan sampai nanti sembuhnya cuma sesaat kemudian sakit lagi dan lain-lain sebagainya ya. Terus mulai di media-media mainstream, di televisi-televisi juga sementara menjadi perbincangan hangat. Bahkan ada seorang dokter mengatakan bahwa sepertinya melanggar etika ketika negara terkesan mempromosikan Ibu Ida Dayak. Saya pikir kita harus melihat satu sisi yang lebih penting menurut saya, yaitu apabila ada TNI sampai melibatkan Ibu Ida Dayak dalam bakti sosial, artinya bahwa pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini sungguh dipercaya gitu, real dan tidak dibuat-buat. Itu benar-benar nyata dan sudah membantu banyak orang. Bahkan saya melihat ada Pak Ali Ngabalin juga sampai mengundang atau memanggil Ibu Ida Dayak untuk membantu dia mengobati sakit di lutut dan pinggangnya. Artinya bahwa pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini real. Benar-benar real. Nah, sungguh luar biasa ketika ribuan orang berbondong-bondong mendatangi tempat praktek Ibu Ida Dayak. Jelas ini mengancam pengobatan medis ya, mengancam dunia pengobatan medis. Jadi kalau ada beberapa dokter yang terkesan begitu terusik, saya kira itu wajar-wajar saja. Nah, bagaimana kemudian masyarakat itu berbondong-bondong mendatangi ahli pengobatan alternatif seperti Ibu Ida Dayak ini dan kemudian tidak lagi tertarik untuk berobat ke medis, ya kan? Jadi wajar sekali. Nah, saya secara pribadi memandang kemunculan Ida Dayak ini, Ibu Ida Dayak ini sebagai respon alam Nusantara menyikapi minimnya kualitas pengobatan medis. Ini yang pertama, ini yang juga saya ungkapkan, saya utarakan di video saya yang pertama mengomentari terkait fenomena pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak ini. Nah, banyak sekali kejadian masyarakat datang berobat tetapi tidak sembuh, banyak biaya dikeluarkan, ya, banyak waktu, dengan harapan yang besar bisa mendapat kesehatan dari penanganan para medis, tetapi tidak. Terus banyak sekali fenomena masyarakat datang ke rumah sakit
ya, di rumah sakit umum, di puskesmas dan lain-lain, banyak yang mendapat perlakuan yang kurang manusiawi dari para medis. Oke? Orang-orang kaya, orang-orang berduit, kalau mereka mau berobat harus ke Malaysia, Brunei, Singapura. Karena mereka lebih percaya penanganan medis luar negeri, penanganan medis Malaysia, penanganan medis Brunei, Singapura. Mereka sepertinya tidak yakin bisa sembuh kalau ditangani oleh para medis tanah air sendiri. Nah, menurut saya ini adalah poin penting yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan oleh para medis tanah air. Jadi bukan memojokkan para pelaku pengobatan alternatif, bukan mengkritisi para pelaku pengobatan alternatif, tetapi fokus tingkatkan saja kualitas pengobatan medis. Maka saya pikir tidak perlu alam merespon, ya. Tapi kalau pengobatan medis tanah air masih begitu-begitu saja, tidak berkualitas, orang mencari kesehatan malah dibuat lebih susah, mengeluarkan banyak duit tanpa ada satu gejala penyembuhan yang meyakinkan, maka saya pikir alam ini perlu menghadirkan lebih banyak Ida Dayak berikutnya. Nah, di sisi yang berbeda ada si Marcel Radival, ya, pesulap merah. Menurut saya Marcel Radival ini adalah seseorang yang hanya membuat sensasi, ya, hanya mencari sensasi untuk mendapatkan followers. Marcel Radival ini seorang pesulap yang gagal diterima oleh panggung-panggung sulap besar, sehingga dia melampiaskan itu, menurut saya, dia melampiaskan kekecewaannya itu dengan membongkar trik-trik sulap. Nah, kemudian dia merembet ke pengobatan alternatif. Ya, memang ada dukun-dukun palsu, ya, ada dukun-dukun palsu yang mempraktekkan trik-trik sulap seolah-olah itu adalah sebuah keajaiban, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bermuatan mistis, yang mengandung mistis dan lain sebagainya. Nah, tetapi ternyata dukun-dukun palsu ini mempraktekkan trik-trik sulap untuk membohongi masyarakat, untuk mengsugesti masyarakat agar percaya dengan obat-obatan yang dijualnya. Nah, sekarang Marcel Radival juga mencoba untuk mengkritisi Ibu Ida Dayak. Ini terkait minyak yang dijual oleh Ibu Ida Dayak. Jadi dalam praktek pengobatan medis, dalam praktek pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini, dia tidak memasang tarif dan dia sama sekali tidak menerima bayaran atas pengobatan alternatif yang dia lakukan, seperti meluruskan kaki atau tangan orang yang bengkok, ya, mengembalikan posisi tulang yang terkilir, ya, tangan yang patah disembuhkan, dikembalikan ke posisi yang baik dan sembuh. Dia sama sekali tidak memungut biaya atas hal itu, atas praktiknya itu. Dia hanya menolong orang sembari menjual minyaknya yang konon bernama minyak bintang. Nah, Marcel Radival mengkritisi ini. Katanya minyak itu tidak mengandung mistis, minyak itu tidak mengandung gaib dan lain sebagainya. Minyak itu biasa saja. Nah, minyak itu pernah Ibu Ida Dayak mempraktekkan itu seolah-olah kaki orang mengeluarkan darah. Itu sebenarnya bukan darah kotor atau apa, ya. Itu adalah minyak murni, bukan mengandung mistis dan lain sebagainya. Saya rasa Ibu Ida Dayak juga tidak pernah mengatakan bahwa itu minyaknya itu mengandung mistis, mengandung gaib, mengandung kekuatan supranatural, ya. Ibu Ida Dayak juga tidak pernah mengatakan itu. Dan ketika minyak itu dioleskan ke kaki pasien, kaki orang yang ditanganinya,
mengeluarkan apa namanya bercak-bercak seperti darah, dan Ibu Ida Dayak juga tidak mengatakan bahwa itu adalah darah kotor atau darah bersih atau darah apapun. Ibu Ida Dayak tidak mengatakan seperti itu. Wajar, memang minyak itu kalau dioleskan, minyak apapun ya, kalau dioleskan di bagian tubuh manusia yang habis diusapkan kain hangat atau air hangat, terus kemudian dioleskan minyak, akan keluar bercak-bercak seperti darah. Ya, bolehlah itu dikatakan trik sulap. Tapi Ibu Ida Dayak tidak bermaksud atau tidak berniat menipu orang yang ditanganinya dengan minyak itu. Nah, yang ingin saya luruskan dari persepsi seorang Marcel Radival atau pesulap merah ini adalah dia katakan Ibu Ida Dayak hanyalah ahli patah tulang biasa. Ya, pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak tidak mengandung mistis atau hal-hal goib. Ini yang ingin saya luruskan dari Marcel Radival atau pesulap merah. Anda katakan bahwa Ibu Ida Dayak hanyalah ahli patah tulang biasa. Ahli patah tulang biasa. Coba kita renungkan secara teliti. Ahli patah tulang biasa. Wow. Kalau seseorang itu disebut ahli, pakar, itu tidak biasa. Ya. Kalau sudah disebut ahli, tidak bisa kemudian kata ahli itu sinkron, relevan dengan kata biasa. Ahli artinya luar biasa, bukan biasa. Ya. Nah, kalau Ibu Ida Dayak ini adalah ahli patah tulang, kemudian mari kita teliti dari mana gelar ahli itu. Apakah Ibu Ida Dayak ini pernah bersekolah atau kuliah di salah satu salah satu sekolah yang khusus mengajarkan tentang ahli pengobatan patah tulang dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia mendapat gelar ahli patah tulang? Tidak. Ya, keahlian yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak itu alami. Ya. Kalau bicara tentang alam, itu bisa saja orang itu mendapat bakat, ya, bakat alam dari teritorial suku tertentu. Gimana ya menjelaskannya ya? Bisa saja dia mendapat bakat alam itu dari teritorial alam di mana dia hidup. Ya, katakanlah Ibu Ida Dayak ini kan dia dari suku Dayak. Jadi bakat alam yang dimilikinya itu bisa saja dari alam Dayak. Bisa juga itu adalah warisan dari leluhurnya. Nah, kalau kita bicara tentang alam, kalau kita bicara tentang warisan leluhur, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa itu mengandung mistis, sifatnya mistis. Sifatnya mistis. Apalagi kalau bukan itu, kita harus akui bahwa kalau bakat yang dimiliki seseorang itu dari alam atau dari warisan leluhur, sifatnya mistis. Mau tidak mau kita harus akui itu. Nah, sehingga saya pikir Marcel Radival atau pesulap merah ini sangat keliru, ya, dan bolehlah saya katakan bodoh dalam mengamati, menganalisis dan membangun persepsi tentang Ibu Ida Dayak ini. Nah, terakhir satu hal luar biasa yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak. Dia tidak mau meninggalkan tradisi, budaya, adat, ya. Dia tidak mau melepaskan itu dalam perjalanan praktek pengobatan alternatif yang dilakukannya kemanapun dia pergi. Dia selalu menampilkan budaya Dayak. Dia selalu mengenakan baju adat Dayak. Nah, ini luar biasa sekali, ya. Inilah citra Nusantara yang patut
kita contohi, patut kita teladani, patut kita ikuti. Bahwa kemanapun kita pergi, jangan sampai kita lupa bahwa kita punya tradisi, kita punya adat, ya, kita punya budaya yang perlu dilestarikan, yang perlu kita tunjukkan sebagai jati diri kita. Inilah hal luar biasa dari Ibu Ida Dayak yang sangat saya kagumi, bahwa kemanapun dia pergi melakukan praktek-praktek pengobatan alternatifnya, dia selalu menampilkan budayanya, tradisinya, adatnya, mengenakan baju adat suku Dayak. Ini luar biasa. Dan ini adalah poin penting yang perlu kita ikuti, yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani dari Ibu Ida Dayak. Saya Krisyanto Yen Oni. Bravo Ibu Ida Dayak. Salam NKRI.